Selanjutnya, hukum kolom. Apa sih hukum kolom? Hukum kolom yaitu di mana terdapat dua muatan titik Q1 ataupun Q2 berada pada jarak R1 sama lain dalam ruang vakum. Jika Q1 dan Q2 memiliki muatan yang sama, maka kedua muatan tersebut akan saling tolak-menolak. Dan sebaliknya, jika keduanya atau Q1 dan Q2 tersebut memiliki muatan yang berlawanan, maka keduanya akan saling tarik-menarik. Gaya yang dialami oleh suatu muatan akibat muatan lainnya, itulah yang disebut dengan gaya kolom atau gaya listrik, dan selanjutnya diatur oleh hukum kolom, di mana persamaan hukum kolom dalam ruang vakum yaitu F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Dengan keterangan F sama dengan gaya kolom, satuannya Newton, Q muatan listrik, satuannya C besar atau kolom, R merupakan jarak antar muatan, satuannya M atau meter, dan K adalah konstanta, di mana besaran nilainya yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Di sini nilai K juga dapat besaran nilai K tadi bisa digantikan dengan nilai permitivitas ruang hampa, di mana nilai permitivitas nilai hampa itu yaitu 1/4 pi E0, di mana nilai E0 sama dengan 8,85 dikali 10 pangkat min 12 C kuadrat per N dikali M kuadrat. Sehingga persamaan hukum kolomnya menjadi Fe sama dengan 1/4 pi E0 dikali Q1 dikali Q2 per R2. Selanjutnya, di sini ada juga jika media sekelilingnya tidak dalam keadaan vakum, persamaan-persamaan yang sebelumnya itu dalam ruang vakum. Nah, selanjutnya ini jika media sekelilingnya itu tidak dalam keadaan vakum. Gaya-gaya yang disebabkan oleh muatan-muatan yang diinduksi di dalam bahan mengurangi gaya antara muatan-muatan titik tersebut. Nah, jika bahan tersebut memiliki konstanta dielektrik atau K besar, maka E0 dalam hukum kolom harus digantikan oleh K E0 sama dengan E, di mana E-nya adalah permitivitas bahan. Maka persamaannya akan menjadi Fe sama dengan 1/4 pi E dikali Q1 per Q2 per R2 sama dengan K kecil per K besar dikali Q1 kali Q2 per R2. Dalam keadaan vakum nilai K besar sama dengan 1. Dan dalam keadaan untuk udara K besar sama dengan 1,0006. Selanjutnya, di dalam materi hukum kolom dan medan listrik ada yang dinamakan dengan muatan kuantum atau E kecil. Di sini muatan kuantum merupakan besar muatan terkecil yang pernah diukur, di mana nilai dari E kecil tersebut yaitu E sama dengan 1,60218 dikali 10 pangkat minus 19 kolom. Semua muatan bebas yang dapat dipisahkan dan diukur adalah kelipatan bilangan bulat dari E. Dalam hal ini, elektron memiliki muatan negatif E, sedangkan muatan proton adalah plus E. Selanjutnya, kita akan membahas tentang
kekalan muatan. Di dalam alam semesta, jumlah aljabar dari muatan-muatan tersebut adalah konstan. Ketika sebuah partikel dengan muatan plus E diciptakan, partikel dengan muatan minus E secara simultan diciptakan di daerah sekitarnya. Jadi, kalau ada muatan plus E, pasti juga akan ada muatan minus E. Ketika sebuah partikel dengan muatan plus E hilang, sebuah partikel dengan muatan minus E juga hilang dari daerah sekitarnya. Oleh karena itu, muatan total di alam semesta adalah konstan. Itulah kenapa tadi disebut dengan konstan. Jadi, jika ada plus E, maka ada minus E, dan sebaliknya. Jika plus E-nya hilang, maka minus E-nya pun juga ikut hilang. Selanjutnya ada yang disebut dengan konsep muatan uji. Sebuah muatan uji adalah muatan yang sangat kecil yang dapat digunakan dalam melakukan pengukuran pada sebuah sistem listrik. Diasumsikan bahwa muatan semacam ini yang sangat kecil baik dari segi besar maupun ukuran fisik memiliki pengaruh yang dapat diabaikan terhadap lingkungan. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi pembahasan medan listrik. Kembali tadi seperti pada diagram awal atau bagan awal tadi, di situ digambarkan bahwa gaya listrik atau gaya kolom dibagi muatan uji akan menjadi medan listrik. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa medan listrik dinyatakan ada pada suatu tempat dalam ruang ketika sebuah muatan listrik atau sebuah muatan uji yang ditempatkan pada titik tersebut mengalami gaya listrik. Arah medan listrik pada suatu titik sama dengan arah gaya yang dialami oleh muatan uji positif yang ditempatkan pada titik tersebut. Garis-garis medan listrik dapat digunakan untuk membuat sketsa medan-medan listrik. Garis yang melewati suatu titik pada titik tersebut memiliki arah yang sama dengan medan listrik. Ketika garis-garis medan paling berdekatan, maka medan listriknya paling besar. Garis-garis medan keluar dari muatan-muatan positif karena muatan positif menolak muatan uji positif dan menuju muatan-muatan negatif karena mereka menarik muatan uji positif. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan kuat medan listrik. Pada suatu titik setara dengan gaya yang dialami oleh satu satuan muatan uji positif yang ditempatkan pada titik tersebut. Karena kuat medan listrik adalah gaya persatuan muatan, maka kuat medan listrik tersebut merupakan besaran vektor. Jadi ingat, kuat medan listrik sama dengan besaran vektor. Satuan-satuannya adalah N per C atau Newton per Coulomb. Di mana jika suatu muatan Q ditempatkan pada suatu titik di mana medan listrik akibat muatan-muatan lain adalah E, muatan tersebut akan mengalami gaya Fe yang ditentukan oleh Fe sama dengan QE. Jika Q negatif, maka Fe akan berlawanan arah dengan E. Selanjutnya, yaitu medan listrik akibat muatan titik. Untuk menentukan E atau besar kekuatan medan listrik E akibat suatu muatan titik Q, kita menggunakan hukum Coulomb. Jika muatan titik Q2 ditempatkan pada suatu jarak R dari muatan Q1, maka muatan titik tersebut akan mengalami gaya Fe sama dengan 1/4 pi dikali Q1 dikali kedua per R2, R kuadrat sama dengan Q2 dalam kurung 1/4 pi dikali Q1 per R2. Tetapi jika suatu muatan titik Q2 ditempatkan pada suatu posisi di mana medan listriknya E, maka gaya pada Q2 adalah Fe sama dengan Q2 dikali E besar. Dengan membandingkan Fe pada dua persamaan ini, kita melihat bahwa medan listrik dari muatan titik Q adalah E sama dengan 1/4 pi dikali
Q1 per R kuadrat. Hubungan yang sama berlaku pada titik-titik di luar muatan bola kecil Q. Untuk Q positif, E positif, dan E vektor berarah radial keluar dari Q. Untuk Q negatif, E negatif, dan E vektor berarah radial ke dalam. Yang terakhir yaitu prinsip superposisi. Prinsip superposisi adalah gaya yang dialami oleh sebuah muatan akibat muatan-muatan lain adalah jumlah vektor dari gaya-gaya kolom yang bekerja pada muatan tersebut yang disebabkan oleh muatan-muatan lain ini. Demikian juga, intensitas listrik E vektor pada suatu titik akibat beberapa muatan adalah jumlah vektor dari intensitas-intensitas yang disebabkan oleh masing-masing muatan.